Kita berangkat! Ini pesawat penjelajah antar galaksi. Destinasi di tiketmu adalah perjalanan ke kelompok galaksi lokal, antara lain galaksi Magellan besar dan kecil, Nebula Orion, Andromeda, galaksi Triangulum, dan beberapa objek menarik di antara mereka. Tolong tiketnya. Harap diperhatikan, kamu mungkin akan mengalami sedikit sensasi kesemutan saat kita memasuki hiperruang. Pesawat dan semua yang ada di dalamnya sedang melalui peralihan fase dimensi. Jangan khawatir, kesemutan itu cepat berlalu. Nah, penumpang semua, ketika kita menuju garis galaksi 180 derajat, lintang utara seperti yang biasa disebut penghuni Terraria, hal pertama yang menarik adalah area pembentukan bintang intens yang dikenal sebagai M42, Nebula Orion. Tapi pertama-tama, ada kejutan spesial dari kapten yang enggak diiklankan di daftar rencana perjalanan. Nebula Kepala Kuda letaknya jauh di sebelah kiri pesawat, yaitu di sebelah kiri kalian, Aegis. Sebutannya M43. Bintang yang baru terbentuk di kepala kuda ini memiliki angin surya kuat yang mendeformasi bentuk awan nebula. Perhatikan baik-baik sekarang, sebab dalam beberapa ribu tahun, gas-gas itu akan tersapu oleh nebula mirip bintang yang membentuk matahari kita. Ya, itu sudah lama berlalu, kecuali gas-gas nebula yang ditangkap oleh Jupiter, Saturnus, dan Neptunus. Oke, salah satu penjelajah muda kita bertanya, apa arti huruf M dalam M42 dan M43? Nah, nona muda, huruf M adalah singkatan dari Messier. Diucapkan Messier, bukan Messier, yang artinya lebih berantakan. Charles Messier, persisnya adalah astronom Perancis dari abad ke-18. Dia menerbitkan katalog berisi 110 objek kabur seperti yang terlihat melalui teleskop awal. Nebula Kepala Kuda berada di nomor 43 dalam katalog ini. Kita akan bertemu lebih banyak M saat melanjutkan perjalanan kita. Mendongak, kita mendekati Nebula Orion. Gas-gas di nebula ini mungkin kurang berwarna dibanding yang kamu harapkan. Itu karena kita terbiasa melihat foto-foto teleskopik exposure lama dan foto-foto disempurnakan yang didesain untuk menyoroti gas-gas yang berlainan dalam nebula. Kusarankan kalian memakai kacamata berwarna yang tersedia di paket perjalanan untuk mengamatinya. Kita masuk. Untung kita berada di hiperruang. Ketika kita mendekati gugus Orion Trapezium di bagian tengah, bintang terang Theta C mengeluarkan angin surya dengan kecepatan 8 juta km per jam. Angin ini mengukir seluruh awan gas, membentuk gelombang kejut yang mengompresi bintang-bintang di dekatnya. Theta C adalah megabintang yang 200.000 kali lebih terang daripada matahari. Bintang ini akan mengalami supernova dalam waktu sekitar 1.000.000 tahun. Aku udah nggak ada saat itu. Oksigen, hidrogen, dan belerang berpendar dalam keadaan terionisasi, kayak bohlam lampu fluoresen. Oksigen biru, hidrogen merah, sebagian hijau, dan belerang serta debu bersinar kuning oranye. Ketika kita keluar dari Nebula Orion dan naik ke bidang galaksi, tampak lengan-lengan spiral Bima Sakti. Matahari kita yang nggak bisa kamu bedakan dari ketinggian di atas galaksi ini ada dalam Orion Spur di antara lengan Perseus luar dan lengan Sagittarius dalam. Perhatikan bahwa di pusat Bima Sakti terdapat batang magnetik terang yang berperan penting dalam pembentukan bintang. Lebih dari 70% galaksi tetangga memiliki batang magnetik. Ini adalah tanda galaksi dewasa. Cuma 20% dari galaksi yang jauh memiliki batang magnetik di dalam intinya. Baru ingat, Barjus sudah buka penumpang semua? Pramusaji H1 kami akan mengambil pesanan kalian. Itu galaksi Andromeda yang jauh sekali ke sebelah kiri. Tapi arahkan perhatianmu ke banyak galaksi Katai, lebih dari 40 galaksi yang menghuni galaksi di sekitar kita. Kita menuju salah satu galaksi itu sekarang. Awan Magellan Besar, AMB bagi para astronom, adalah galaksi satelit Katai tak beraturan Bima Sakti yang terdiri dari 30 miliar bintang dengan area pembentukan bintang dinamis disebut Nebula Tarantula yang akan kita jelajahi sebentar lagi. Kalau ada awan Magellan Besar, tentu ada awan Magellan Kecil, AMK. Itu dia, di sebelah kiri bawah AMB. Bima Sakti lambat laun akan menelan kedua galaksi Katai itu. Sebagian orang lebih suka kata mengakresi, tapi hasilnya sama. Kalau memakai kacamata berwarna lagi, kamu bisa melihat bahwa AMB telah merenggut sejumlah besar gas dari AMK, karena keduanya telah berinteraksi secara gravitasi selama jutaan tahun. Hah? Aku tahu semua tentang gas loh. Kita keluar dari Bima Sakti untuk menempuh jarak sejauh 50 kiloparsec, yaitu 50.000 parsek atau sekitar 163.000 tahun cahaya. Apa itu satu parsek? Bukan, itu bukan kata gaul dari pair of socks, sepasang kaos kaki.
1 parsek sekitar 3,26 tahun cahaya. 1 tahun cahaya sekitar 9,46 triliun kilometer. Kata parsek adalah kombinasi dari dua kata, parallax dan second. Parallax adalah pergeseran yang sepertinya dialami suatu objek ketika dilihat dari dua perspektif berbeda. Jika melihat benda dengan mata kiri, kemudian dengan mata kanan, kamu akan melihat benda itu tampak bergeser. Itu adalah parallax. Saat sebuah benda astronomi difoto pada satu sisi matahari, kemudian difoto lagi 6 bulan kemudian pada sisi lain matahari, pergeseran itu bisa dihitung dalam derajat busur atau menit busur atau detik busur, turun sampai milisecond busur. Itulah 1 parsek, 1 parallax dari 1 detik busur, yang ternyata sekitar 3,26 tahun cahaya. Hah? Gimana dengan Joan of Arc? Begitulah kamu mengukur jarak di Perancis. Karena kamu nggak bisa mengukur 1 tahun cahaya dengan penggaris atau meteran, parsek adalah cara ilmiah untuk menyatakan jarak menuju bintang atau objek intragalaksi. Makin besar parallax, makin dekat jarak benda. Makin kecil parallax, makin jauh jarak objek itu. Tepat di tengah nebula Tarantula, terdapat gugus bintang R136. Dalam jarak 1 tahun cahaya, ada lebih dari 40 bintang, masing-masing bermassa lebih dari 50 kali massa matahari. Sebagai perbandingan, nggak ada satupun bintang lain dalam jarak 4 tahun cahaya dari bintang kita, matahari. Dan itu bagus. Kamu bisa melihat supernova 1987A pada ketinggian sekitar arah pukul 2. Sebuah bintang biru yang 100.000 kali lebih terang daripada matahari mengalami ledakan inti, menghasilkan supernova tipe 2 yang 100 juta kali lebih terang dari matahari. Supernova ini meninggalkan bintang neutron yang diselimuti debu, gas, dan tampilan kembang api yang spektakuler. 1987A dalam awan Magellan Besar adalah supernova terdekat dengan bumi sejak 1604 yang terjadi di Bima Sakti sekitar 20.000 tahun cahaya dari bumi. Supernova ini bisa dilihat di siang hari selama sekitar 2 pekan, kurang lebih. Setelah 1987A mengalami supernova karena ini bintang biru raksasa, spekulasinya menjadi bintang biru raksasa Rigel, yakni bintang kaki gugus Orion di masa depan yang nggak terlalu jauh mengalami supernova, atau justru sudah. Jarak Rigel dari bumi kurang lebih 860 tahun cahaya, jadi apapun yang terjadi terhadap Rigel akan butuh waktu 860 tahun sebelum terlihat di bumi. Supernova 1987A memancarkan berbagai elemen berat, seperti kobalt, nikel, dan besi serta silikat yang lebih ringan ke dalam nebula Tarantula. Tempat unsur-unsur itu akan membentuk penyusun dasar bintang dan planet. Ramu saji kami sedang menawarkan makanan ringan bertema ruang angkasa. Kusarankan kalian mencoba permen kapas Jupiter untuk anak-anak. Ingat, aku tahu semua tentang gas. Perhentian berikut adalah galaksi Andromeda dan sekitarnya. Lihat halonya ketika kita meninggalkan Bima Sakti dan 300 miliar bintangnya di belakang. Sebanyak 150 gugus bola menghuni halo galaksi itu. Mereka mengorbit cakram galaksi dan memiliki sebagian bintang tertua di alam semesta. Cara gugusan ini sampai di sini di galaksi kita menjadi penelitian intens. Kamu akan melihat NGC 6822, sebuah galaksi katai tak beraturan jauh di sebelah kanan. NGC, kependekan dari New General Catalog atau Katalog Umum Baru Objek-Objek Astronomi. Mungkin kamu akan berpikir kalau ada katalog umum lama, tapi nggak ada. Yang ada cuma katalog baru, tapi ada katalog umum baru yang direvisi, yang secara teratur menjadi acuan para astronom. Cukup jelas kan? Ketika kita melewati NGC 6822, kamu akan melihat batang magnetik mulai terbentuk dan bercak-bercak terang pembentukan bintang baru. Galaksi ini ditemukan tahun 1884 oleh E. Barnard dan juga disebut galaksi Barnard. Pak Barnard adalah pengamat astronomi. Ada sebuah kawah di bulan, sebuah di Mars, dan sebuah area di satelit Jupiter Ganymede, sebuah planet minor yang dinamakan menurut namanya. Nomor 819 Barnardiana, dan bintang yang memiliki gerakan tercepat melintasi langit, bintang Barnard. Nggak banyak orang yang nama mereka terpampang di ruang angkasa seperti Edward Emerson Barnard. Mendekati galaksi Andromeda raksasa dengan triliunan bintangnya, kita akan menyusuri atas tepi barat dan mengunjungi salah satu galaksi kerdil pengiring galaksi raksasa ini, M110 atau NGC 205. Ya, sebutannya memang ada 2. Pilih salah satu. Yang pertama dari jenis ini, galaksi bola katai dengan massa sekitar 3,5 miliar matahari, M110 atau NGC 205.
memiliki gugus bola di dekat pusatnya. Galaksi Katai ini juga akan ditelan atau diakresi oleh galaksi Andromeda. Mungkin banyak bintang atau gas dari galaksi Katai ini yang telah dikoyak, hal yang diperkuat oleh kurangnya formasi bintang di M110. Kalian menikmati perjalanan? Dan sekarang, perhentian terakhir kita, M33, galaksi Triangulum, galaksi spiral ketiga dan terakhir dari grup lokal kita. Berlokasi di gugus kecil Triangulum, bahasa Latin dari segitiga. Tebakan jitu, ukuran M33 hampir setengahnya Bima Sakti. Jarak galaksi Triangulum adalah 2,7 juta tahun cahaya dari bumi, tapi jauh lebih dekat ke galaksi Andromeda dan bergerak ke sana. Jika kedua galaksi spiral itu bertabrakan, mungkin akan mengubah jalur galaksi Andromeda dan mencegah tabrakan dengan Bima Sakti yang sudah diprediksikan. Semoga begitu. Nah, pesan penting nih, kami akan menyajikan makan malam dalam perjalanan pulang ke bumi. Kalian bisa memilih ayam atau ikan. Semoga kalian menikmati perjalanan ini. Jika mengisi survei dan memberi kami bintang 5, kalian akan memperoleh hidangan penutup.